Nggak nyangka Habib, nggak nyangka. Niat datang kemari pelan-pelan pingin bawa Imam As-Sayyid Al-Habib Hasan bin Ja'far Segaf. 18 tahun saya sama beliau. 18 tahun saya tidak meninggalkan beliau. 18 tahun saya bersama beliau sampai saya bela-belakan saya tutup majelis-majelis saya untuk berkhidmat mengambil keberkahan sama beliau. 6 hari menjelang kematian Habib Hasan, saya masih duduk bareng sama Habib Hasan. Beliau cuma bilang sama saya, dalam dakwah jangan minta-minta bagaimana, dikasih alhamdulillah, enggak dikasih alhamdulillah. Dakwah itu pahit. Kalau naluri ente sebagai umat Nabi Muhammad, ikutin bagaimana dakwah Nabi Muhammad. Jangan lupa selawat sama Nabi Muhammad. Jangan prasangka buruk sama orang. Jangan prasangka buruk sama ulama. Jangan prasangka buruk sama Nabi Muhammad. Itu Habib Hasan minta sama Al-Fakir. Tapi alhamdulillah, Habib Hasan ini nggak ngajarin saya pakai duit. Maksud di sini nggak pernah kasih duit. Keberkahan sampai titik akhir ini saya buka kembali, ditarik sama anak-anak sini, wabil khusus oleh Muhammad Irfan, saya jalankan dari 1, 2, 3 sampai mendekati acara. Itulah yang namanya orang diajak perang untuk dakwah dengan baginda Nabi Muhammad. Ketahuan itu di akhir untuk bikin acara besar, ngilang. Ngilang. Nongol songo, gue tuh majelis gue, kita doain, nah begitu, nah kita doain aja mati, betul gak? Betul gak? Mati. Yang begitu nggak berpikir, kan orang kan selama ini kan berpikir pakai ego, pakai sombong. Kita punya sombong sementara, betul gak? Kita punya ego sementara. Kita mau sok jagoan di kampung sementara. Kita mau kaya sementara. Kita mau terkenal sementara, betul gak? Hilang. Kita bakal mati. Kita bakal mati. Kematian itu mendadak nih. Al-maut baktatan, mati mendadak. Selawatnya cuma di majelis, selawatnya enggak di rumah. Hatinya busuk, Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Yang ngebunuh Sayyidina Hamzah, tahu gak budak Wasyih? Tahu gak Wasyih? Ini kan pamannya dicintai oleh baginda Nabi Muhammad. Itu di dunia gak dipandang sama baginda Nabi Muhammad. Apalagi kita mensepelekan zuriatnya baginda Nabi Muhammad. Terus mau ketemu Nabi Muhammad, Nabi Muhammad aja nangis lihat zuriatnya disepelein, apalagi yang sekarang lagi viral. Nggak ada keturunan, betul nggak? Nggak ada keturunan. Tapi dia ratib, kan bingung, betul nggak? Dia nggak bilang nggak ada keturunan, tapi dia baca maulid. Berarti yang salah keturunan, apa yang hasud? Yang hasud. Makanya kita kalau mau tetap hati kita yang tadi, bagaimana Habib Hasan titah ke Habib, kita jangan prasangka buruk sama manusia.
Hablum minannasnya kita ini harus kuat sama manusia, sama saudara kita, sama teman kita. Dalam keadaan pahit kita bantu, dalam keadaan sengsara kita bantu, dalam keadaan senang kita bantu, temenin. Begitu. Jangankan hablum minannasi, hablum minallahnya aja cuma cari muka, sama ke masjid cuma cari muka doang. Ke masjid cari muka. Betul nggak? Ini akhir zaman. Kita nggak tahu hidup kita. Ini Habib berkali-kali tiap malam minggu. Ya Habib Ahmad dengar, Ustadz Akbar dengar. Tiap malam minggu Habib nggak bakalan lupa. Habib tanya sama antum semua tiap malam minggu. Mobil Habib di rumah, mau turun mesin. Ente ambil tapi ente benerin. Tapi kalau bisa jawab pertanyaan Habib. Udah ada yang tahu belum sholat antum sudah diterima sama Allah? Habib kasih mobil Mazda. Udah ada yang tahu belum? Terus mau bangga? Habib aja bingung. Eneng baru bisa jadi, baru bisa baca kitab kuning songong. Baru bisa baca kitab kuning songong. Baru dipanggil Ustaz songong. Baru panggil Habib songong. Sholat kita udah diterima belum sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kita nggak tahu, tapi kita ngejalanin dosa tiap detik sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan kita zina mata sama di dunia ini. Betul gak? Betul gak? Di Nurul Mustafa ini guru-gurunya ngajakin kebaikan, nggak ngajarin bagaimana dari pendirinya Imamuna Al-Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, nggak ngajarin menyimpang kanan, menyimpang kiri, ngajarinya yang baik-baik buat kita supaya kita bisa duduk dengan baginda Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sallallahu Muhammad. Lika-liku dakwah ini banyak terjangan. Kita belum seberapa kayak baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ditinggal mati, meninggal dua orang kesayangannya. Nabi Muhammad pindah ke kota Taif untuk merenung. Ternyata di kota Taif Nabi Muhammad dibenci, dimusuhin. Nah kita baru begini. Kemarin anak-anak Habib laporan lah. Begini beb, begini beb, begini beb, begini beb, begini, mati aja lo. Betul ya? Orang dakwah mau diriin sini dihalangin. Betul nggak? Betul nggak? Giliran ada orang mabok, anak muda di pinggir jalan nggak berani negor. Betul nggak? Mestinya kita doko. Begitupun baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dibenci nggak ngebenci, dimusuhin nggak memusuhi, Nabi Muhammad tetap baik sama orangnya. Sebagaimana Nabi Muhammad kembali ke kota Makkah, sama penduduk kota Makkah sisa-sisanya itu termasuk Hindun. Dibilang Nabi Muhammad mau nyerang, kan kagak. Nabi Muhammad mau pulang ke rumahnya. Nah hati kita nih kuatin hablum minannasnya. Betul gak? Mau gak? Mau gak? Mau gak? Bersihin. Yang bikin susah ini bukan Allah. Yang bikin susah kita bukan pemerintah. Yang bikin susah kita adalah diri kita. Kita nggak deketin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak berselawat dengan baginda Nabi Muhammad. Kita nggak dengar ulama. Giliran ulama yang ngajarin jahat didengerin, yang baik nggak di situ. Makanya hati kita dibikin susah sama
Allah. Coba deh kita dekat sama Allah, jangan cintain gurunya dulu, kita cintain majelisnya dulu. Kita jangan cintain baginda Nabi Muhammad, kita cintain dulu dia majelisnya. Orang sekarang cinta di mulut doang dengan baginda Nabi Muhammad. Orang nggak cinta dengan Nabi Muhammad taruh di hati. Coba kalau kita cinta dengan Nabi Muhammad taruh di hati, insya Allah pandangan kita berpandangan dengan baginda Nabi Muhammad. Mau gak begitu? Mau gak begitu? Mau gak? Tinggal bilang mau aja, kadang-kadang kita kurang kopi. Mau gak kita ketemu baginda Nabi Muhammad? Mau gak? Mau gak? Mau gak? Mau punya duit gak? Mau punya duit gak? Mau punya duit gak? Mau. Ya Allah, gue gak suruh kerja. Mau punya duit gak? Mau punya duit gak? Mau punya pacar cakep gak? Mau punya pacar cakep gak? Mau punya rumah gede gak? Mau surga gak? Mau mati gak? Mau mati gak? Mau. Berarti yang mau, berarti insya Allah dapat surga. Yang nggak mau berarti masuk neraka. Amin. Nah, betul gak? Betul gak? Kita dilahirin sama ibu kita 9 bulan lebih seminggu. Kan kita lahir, betul gak? Terus disekolahin SD. Anggap dia langsung deh, nggak usah TK, nggak usah TPA, kita SD, betul gak? Setelah SD kita SMP, setelah SMP kita SMA, SMA kita kuliah, betul gak? Setelah kuliah kita kerja, betul gak? Setelah kerja kita punya duit, berangkatin haji kedua orang tua kita. Setelah berangkatin haji kedua orang tua kita kawin, betul gak? Setelah kawin kita punya anak, betul gak? Setelah punya anak kita kawinin lagi, betul gak? Setelah punya anak kita kawinin, kita punya cucu. Setelah punya cucu kita mati, betul gak? Apalagi kembali lagi yang mau kita sombongin? Apalagi yang kita mau sombongin? Kita udah kenikmatan kita hidup nggak bebarengan sama baginda Nabi Muhammad. Ini aja nggak bebarengan Nabi Muhammad aja orang udah kasrak kusruk. Ne bid'ah tentu bid'ah, ne berantem tentu berantem. Masih kadang-kadang masih lama. Padahal berantem, betul gak? Apa zamannya Nabi Muhammad? Perang lagi. Ini baru Habib ajak berperang menuju era Nurul Mustafa di kampung ini. Don. Tapi alhamdulillah anak-anak Habib semangat walaupun insya Allah doain anak-anak Habib. Hari ini dia dicaci maki, hari ini dia disepelekan, hari ini dia dikucilkan. Insya Allah wallah bulan depan mereka bakal dibahagiakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan depan mereka bakal diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan depan mereka bakal dihargai sama orang-orang. Makanya Habib kuatin, jangan dalam dakwah ini kita jangan ciut. Sebelum Habib duduk sama Habib Hasan, Habib 6 tahun sama Habib Rizik. Modelnya begini Habib, Ustaz Akbar juga tahu. Bercanda, kira ngeblank, gaya petamburannya keluar. Alhamdulillah kita ipar-iparan sama Habib Hasan. Jadi begini, punya imamah, suruh pakai imamah 18 tahun sama Habib Hasan. Dulu Habib 18 tahun duduk sama Habib Hasan, mentang-mentang kita sebagai kakak ipar nggak pakai begini dulu, sama kayak antum. Antum masih enak duduk di depan, Habib di belakang pojokan nggak berani ketemu orang gedean lah. Coba biasa kita nongkrong bawa golok, duduk sama orang alim yang banyak berkehnya, don gitu, don. Sedikit kita istiqomah malam minggu Habib sama Habib Hasan, malam Senin sama Habib Hasan, malam Selasa, malam Rebo, malam Jumat sama Habib Hasan. Kita nggak tinggalin majelis Nurul Mustafa,
Kita nggak minta apa sama Habib Hasan, cuma minta berkah. Alhamdulillah. Insya Allah antum yang duduk di sini pulang membawa keberkahan pada kedua orang tua antum. Kita doain nih kru Nurul Mustafa yang berjuang dari zamannya Habib Hasan sampai turun ke adanya Habib Abdullah, Habib Gosim, Habib Mustafa. Mudah-mudahan nih kru Nurul Mustafa vokalnya diberkahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan bagaimananya anak-anak, bukan orang yang sama kita, mereka anak-anak kita juga. Perjuangan mereka ini yang kita harus semangatkan karena buat baginda Nabi Muhammad. Habib terima kasih kepada para kru Nurul Mustafa maupun vokalnya juga. Mudah-mudahan antum semua dipanjangkan umur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka istiqomah. Kalau kita istiqomah enak. Kita jangan dengerin kuping kanan, kuping kiri, pandangan kita selalu ke depan. Selalu ke depan. Nih, Ustaz Anwar nih. Sampai dapat julukan nih. Alhamdulillah, Al Yesus. Mukanya tuh lihat. Bininya gini-gini 3. Itu perhatiin kalau itu istiqomah di malam minggunya Habib Abdullah, kalau dia nggak ada, dia lagi dicambuk sama bininya, nggak ngasih uang belanja. Cepret. Nah, kayak yang hitam. Al Yahudiyah kemarin diketekin sama bininya. Tiap malam Senin biasa nggak bawa bininya, sekarang bawa bininya. Beb aneh pulang beb, beb aneh pulang beb. Nah perlu pulang bawa bini ya, bini lu bau. Makanya kasih uang belanja yang banyak. Jadi sayang. Alhamdulillah. Yang duduk di sini malah Masya Allah berkah. Baitul Thahirin di kampung nih Insya Allah dapat berkah. Di situ lihat. Habib Habib Ahmad kita semua saudaraan duduk di sini. Makanya kuatin kita habluminan nasi kita kuatin. Insya Allah antum nih bakal senang dunia akhirat. Hidup makanya jalanin. Jangan bagaimana opsi. Hidup jalanin. Semua yang ada di dalam kita duduk di dunia ini perputarannya sebabnya Allah Subhanahu wa taala. Kita susah yang bikin Allah, kita senang yang bikin Allah, kita mati yang bikin Allah, kita hidup yang bikin Allah.